Ya, jadi demikian sekilas mengenai Universitas Sari Mutiara. Dan salah satu dari program studi di sana adalah ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan satu-satunya universitas swasta yang ada di Medan yang membuka ilmu kimia dan ada di bawah Fakultas Sains, Teknologi, dan Informasi di bawah pimpinan saya. Oke, sedikit mengenai grafin. Nah, grafin awal sekali itu oleh siapa sih ya penemunya yang dua itu yang dapat penghargaan. Itu jadi menurut pendapat dari mereka ini dari Wall Street, Pulitzer Prize nominasi, The Work dan lain-lainnya bahwa abad atau zaman dari plastik itu sudah berlalu plastik itu dengan adanya grafin. Jadi grafin menggantikan ya. Tuh, kok saya ini kelihatan. Kok jadi yang ini yang muncul? Oke. Jadi abad sekarang ini adalah abad grafin. Dulu tahun 2019 itu kayu yang merajai di dunia. Kemudian tahun 2000 muncullah plastik. Plastik menggantikan seluruh material-material yang ada di dunia. Ya. Nah, saat ini abad 2001 ditemukan grafin yang namanya grafin. Dan itu merupakan penemuan baru yang cukup spektakuler, yang cukup mengganggu peneliti dan perekayasa di dunia, karena karakteristiknya yang unik dan istimewa. Ya, jadi grafin itu akan mengganggu, mempengaruhi ekonomi dunia dan mempengaruhi ke seluruh hidup manusia katanya. Dan bagi peneliti, grafin ini merupakan material masa depan yang masih jauh sekali dapat digunakan. Tapi bagi saya, grafin itu ada sekarang di kita karena hanya tinggal pengembangan dan pengaplikasiannya yang masih perlu kita teliti lebih lanjut. Grafin merupakan super material yang akan merevolusi baterai, komposit, jadi itulah kesemuanya itu dapat digantikan oleh grafin. Ya, jadi grafin dipercaya merupakan suatu benda yang ringan, terkuat, tertipis. Jadi memiliki sifat termal dan elektrikal yang luar biasa. Dengan menambahkan 0,01% sampai 0,5% grafin pada material lain, dapat merubah secara drastis sifat dari material tersebut. Ya, hanya sedikit sekali kita tambahkan. Nah, ini sifat unik dari grafin. Kekuatannya 150 juta PSI, 200 kali lebih kuat daripada baja, fleksibel, dapat ditekuk, 1.000.000 kali lebih tipis daripada kertas, dan 1 gram grafin dapat menutup seluruh lapangan sepak bola, mempunyai konduktivitas tinggi, dan material terbaik untuk konduktivitas panas. Juga electrical conductivity.
disebabkan pergerakan elektron yang melalui grafin itu mendekati kecepatan cahaya. Kemudian sifatnya yang transparan, mampu mentransmisikan 97% cahaya. Okay. Terus dia bersifat impermeable dan sehingga mampu digunakan untuk proses filtrasi dan pemurnian air. Nah, sampai kita ke batu bara. Jadi grafin selama ini dihasilkan dari grafit. Karena kita punya sumber daya yang sangat banyak. Ketersediaan batu bara saat ini bisa sampai 250 tahun lagi. Ya, masih itu pemerintah mencanangkan satu program pengembangan. Bu Vivi, suaranya putus-putus kayaknya. Batu bara menjadi grafin merupakan salah satu program pemerintah. Dan itu alhamdulillah dipegang oleh Universitas Sari Mutiara Indonesia. Jadi ini masih program pengembangan batu bara di tahun lalu, di mana grafin masih dimasukkan di produk material maju. Produk material maju. Nah, tahun ini grafin khusus menjadi program pemerintah karena nilai tambahnya yang cukup signifikan. Jadi grafin dengan harganya yang 3 juta per gram mampu melewati program-program lain atau produk-produk lain dari batu bara hanya dari nilai jual grafin itu sendiri. Nah, untuk itu penelitian mengenai batu bara dan grafin terus kami kembangkan, ya. Nah, diawali dengan disertasi saya waktu S3, batu bara itu terdiri dari 3 jenis lignit, bituminus, dan antrasit. Nah, berdasarkan literatur, batu bara itu dapat diubah karena dia punya kandungan karbon yang cukup tinggi, dapat diubah menjadi grafin oxide, grafin quantum dot, karbon nanopartikel, karbon nanotube, dan karbon nanofiber. Kenapa? Karena dalam low rank carbon coal itu banyak mengandung gugus-gugus karbon aromatis di sini. Ya, jadi grafin itu merupakan senyawa aromatis, ya, karbon aromatis yang membentuk rangkaian-rangkaian seperti apa disebut sarang lebah. Jadi batu bara memiliki karakteristik seperti itu. Dia punya banyak kandungan karbon dan punya struktur yang mirip dengan grafin. Ya, baik itu low rank coal, high volatile bituminous, itu merupakan hard coal, low volatile bituminous, sub bituminous coal, dan hard coal yaitu antrasit. Jadi antrasit ini penelitian mengenai grafin oxide. Maaf Bu Vivi, suaranya putus-putus. Aplikasi Hammer menggunakan bahan kimia yang cukup kuat, oksidator kuat. Ada 3 oksidator kuat yang digunakan di sini, asam sulfat pekat, kalium permanganat, natrium nitrit. Jadi sangat berbahaya. Pernah sampai ada ledakan di laboratorium waktu saya melakukan penelitian ini. Jadi memang menghasilkan bagus jenis grafin yang dihasilkan itu rendemennya 20% dan few layer saat itu. Penelitian ini
kita juga kerjasama dengan Pak Agus Haryono proses modifikasi hammer. Ini kemudian direduksi untuk menghasilkan grafin. Ya, jadi grafin itu reduksi daripada grafin oxide. Padahal sebenarnya grafit itu merupakan tumpukan dari grafin. Grafit sifatnya kristalin, grafin sifatnya amorf. Dan batu bara itu sendiri bersifat amorf. Jadi masuk akal kalau kita mensintesis grafin tanpa adanya bahan kimia, hanya dengan proses eksfoliasi dari grafit batubara itu saya sebutnya grafit batubara. Hanya dengan proses eksfoliasi tanpa menggunakan bahan kimia itu masuk di akal. Nah, mulai saat itu mulailah saya meninggalkan bahan-bahan kimia dan mulai melanjutkan dengan proses secara fisika, yaitu mekanis dengan ultrasonikasi. Tapi di sini penelitian ini karena kita kerjasama jadi menggunakan grafin sebagai bahan pengisi pada karet alam siklik. Jadi sifat listrik dari grafin tadi menghasilkan satu nanokomposit yang semikonduktor. Jadi karet yang tadinya isolator dapat berubah drastis menjadi semikonduktor hanya dengan menambahkan sedikit grafin di dalamnya. Nah, ini yang dikerjakan pada selanjutnya dikerjakan, dan ini dilanjutkan di BRIN pengerjaan ini, dan luaran ini juga menjadi salah satu luaran saya di postdoc. Jadi batu bara atau grafin disintesis dari batu bara subbituminus, ya, batu bara subbituminus merupakan batu bara loreng atau batu bara rendah dengan cara pirolisis dan ditambahkan biokatalis. Jadi cara ini lebih green, lebih alami, ya, lebih ramah lingkungan, hanya dengan menambahkan biokatalis. Yang biokatalis ini dibuat dari Jadi biokatalis ini dibuat dari limbah plastik dan ditambahkan enzim. Dan ini menjadi katalis untuk menghasilkan grafin dari batu bara subbituminus dengan metode pirolisis. Ya, ini sudah menjadi luaran Q1, dan satu hutang saya di BRIN ini selesai, tinggal satu lagi. Nah, kemudian penelitian ini selesai, dilanjutkan dengan nggak jalan, ya. Dilanjutkan lagi di Oktober 2022, kita mendapat sampel dari PSDMBP, 7 sampel, dan ini murni dikerjakan di BRIN. Ini kita kerjakan untuk menghasilkan grafin dengan metode yang ultrasonikasi. Jadi kita udah buat grafin dengan 3 metode, yaitu satu metode Hammers, yang kedua pirolisis dengan penambahan biokatalis, dan yang ketiga adalah dengan metode ultrasonikasi. Ya, dengan ultrasonikasi ini hanya dengan pelarut isopropil alkohol, ya, kita pakai pelarut isopropil alkohol, jadi dihasilkan grafin quantum dot, grafin oxide, reduced grafin oxide, grafin, yang ini saya tampilkan, grafin dari C6 itu batu bara yang tinggi, dan C1 itu batu bara yang rendah. Ya, batu bara rendah. Ya, metodenya hanya ini, dikeringkan,
kemudian ultrasonikasi, sampai dia menjadi suspensi. Jadi proses ultrasonikasi ini dilakukan bertahap atau berulang sampai dia terbentuk suspensi. Suspensi ini kemudian difiltrasi dan dihasilkanlah grafin quantum dot, grafin oxide, reduced grafin oxide, grafin. Penelitian ini juga sudah kita patenkan, memang atas nama Sari Mutiara, tapi kita kerjasama dengan BRIN. Dalam hal ini Pak Isnaini. Nah, ini grafin quantum dot yang diperoleh. Ya, ada 3 jenis grafin quantum dot. Sebenarnya 2, tapi yang C4 ini sepertinya warnanya juga kurang berpendar. Ya, Nah, ini luaran terakhir yang harapannya akan jadi accepted, tapi ini masih di for photocatalytic application. Jadi kita sudah mulai ke aplikasi untuk aplikasi fotokatalitik yang berbasis grafin. Terima kasih. Baju batik warnanya merah, ada motif bunga melati, berat hati untuk berpisah dengan Pak Is yang baik hati. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, ada pantun nih. Terima kasih Bu Vivi. Pantunnya yang terakhir buat saya lagi. Baik, tadi terima kasih Bu Dr. Vivi Purwandari yang sudah memaparkan hasil risetnya dengan singkat selama setahun di BRIN gitu ya. Jadi Bu Vivi telah melakukan riset bagaimana cara memanfaatkan batu bara kualitas rendah gitu ya, kualitas yang nggak layak digunakan ekspor dan sebagainya gitu ya, menjadi bernilai tambah gitu ya. Dengan green synthesis berhasil mengubah batu bara menjadi grafin, baik itu grafin, reduced grafin oxide, reduced grafin oxide, bahkan grafin quantum dot gitu. Dan ini sangat-sangat teknik yang sangat-sangat mumpuni dan simple untuk diaplikasikan gitu. Baik, kita lanjut berikutnya. Saya akan mengundang Mas Iwana Pradana MP. Ini dari Pusat Riset Fotonik, ya, Mas Iwana, di kelompok riset MOEMS, Mechanical Optoelectronic, saya lupa katanya gitu ya. Nah, kebetulan Mas Iwana bekerja di bidang dengan riset hydroelektrik. Dan kemudian bekerja sama dengan Bu Vivi Purwandari untuk memanfaatkan grafin oxide sebagai sumber pembangkitan listrik gitu ya. Dan ini kebetulan ada proyeknya ya Mas Yuwana ya, ada proyeknya kalau nggak salah dengan Edo. Jadi risetnya berlanjut. Silakan Mas Yuwana untuk memaparkan materinya kali ini di webinar Tower. Silakan. Putus ya Bu? Enggak ya? Iya, tadi sempat putus. Coba lagi deh. Bisa. Oh iya. Udah. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ini ya, off cam ya Pak. Baik. Saya share dulu. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan ya mengenai pemanfaatan grafen oxide sebagai penghasil listrik. Sebenarnya kegiatan riset ini baru dijalankan gitu ya Pak ya. Ini kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi baru 1 tahun ini menjadi aktivitas riset di tim kita.
Tim kita terdiri dari 5 orang. Ini dari kumpulan ya pusat riset dan disiplin ilmu. Ada saya dengan Mbak Lia di pusat riset fotonik, kemudian ada Mas Adit ini dari PRMM, kemudian Mas Ziko dari UI dan Prof. Ratno dari ORNM. Ya, ini pendahuluan. Sebelumnya kita tahu bahwa sumber energi listrik itu ada beberapa ya, di antaranya sel surya yang memanfaatkan sinar matahari menjadi energi listrik, kemudian termoelektrik memanfaatkan perbedaan temperatur, kemudian triboelektrik ini memanfaatkan gesekan, kemudian piezoelektrik ini yang dikonversi menjadi energi listrik. Nah, tujuan pada kali ini saya akan coba memaparkan yaitu pembuatan device penghasil listrik berbasis kelembapan udara menggunakan material grafin oxide atau yang kita singkat GO. Nah, ini keuntungannya ya, beberapa keuntungan kalau menggunakan penghasil listrik berbasis kelembapan udara. Kelembapan udara di Indonesia termasuk yang tinggi. Kemudian GO merupakan materi yang ramah lingkungan, memiliki sifat mekanikal yang baik, dan memiliki fungsional grup COH. Beberapa dari literatur dapat digunakan sebagai sumber listrik untuk IoT, misalnya sensor atau wearable application. Nah, ini referensi yang kita gunakan, yaitu untuk menghasilkan listrik dari kelembapan udara dapat digunakan material yang memiliki gugus fungsi OH, COH, atau SO3H. Nah, ini struktur device dan prinsip kerja. GO akan menyerap molekul air menghasilkan ion negatif dan ion positif. Kemudian beda potensial akan terjadi akibat difusi ion positif pada sisi bawah dan ion negatif pada sisi atas, seperti dengan gambar kanan ini. Ini beberapa hasil ringkasan ya yang kita dapatkan gitu mengenai electricity output menggunakan material GO. Beberapa material digunakan, cuman ini yang kita rangkum dari literatur yang kita dapatkan. Nah, ini untuk aplikasinya dari literatur yang kami dapatkan. Aplikasi pertama itu yaitu self power sensor. Jadi ini digunakan sebagai sensor yang menggunakan self power. Seperti contohnya yaitu ketika penghasil listrik menggunakan GO itu digunakan pada masker. Ini dapat untuk mendeteksi hembusan nafas gitu. Seperti terlihat di layar, jika kita bernafas cepat itu output dari GO ini akan memiliki frekuensi yang rapat. Kemudian ketika kita bernafas pelan, frekuensinya agak renggang gitu. Kemudian aplikasi lain yaitu digunakan untuk mendeteksi kecepatan lari. Karena ketika kita melangkah cepat, maka ayunan lengan kita juga akan mengayun lebih cepat. Nah, di sini ketika kita mengayuh cepat itu output dari keluaran device ini akan lebih tinggi. Kemudian aplikasi yang lain sebagai power source, sumber daya,
di sini dicontohkan bahwa untuk penghasil listrik menggunakan GO ini dapat digunakan untuk menghidupkan jam, kemudian kalkulator, bahkan di sini menghidupkan LED atau 7 segmen. Nah, ini masuk ke aktivitas penelitian yang kita lakukan ya Pak ya. Yang pertama yaitu preparasi kita menggunakan larutan GO dengan PVA 2%. Kemudian dalam pembuatan device-nya kita menggunakan silver sebagai elektroda. Jadi silver akan kita tempatkan di bawah, kemudian dikasih lapisan GO, kemudian ditutup lagi dengan silver sebagai elektroda atas. Kemudian kita ukur. Nah, pada penelitian yang kita lakukan, kita menggunakan GO dengan PVA. Kemudian luas area yang kita bikin 2 kali 1 cm. Nah, kita baru melihat efek dari variasi GO PVA yang kita gunakan, kemudian efek dari ketebalan device GO, kemudian efek dari konsentrasi PVA yang diberikan. Kemudian, nah ini metode penguji chamber untuk membaca tegangan yang dihasilkan dan kelembapan, maka kita bangun sebuah chamber pengujian dengan data logger. Nah, ini kita kembangkan sebuah chamber seperti skematik diagram yang kanan ya. Kita gunakan digital multimeter Rigol gitu Bapak Ibu untuk mengukur tegangan yang dihasilkan oleh sampelnya. Kemudian kita tempatkan juga sensor suhu dan kelembapan untuk melihat kelembapan dalam chamber menggunakan Arduino Mega. Kemudian kita tarik ke PC untuk data loggernya. Nah, untuk pengujian sendiri kita lakukan sampai saat ini hanya di 3 kelembapan, kelembapan 40%, 60%, dan 80%. Nah, ini manual boleh dibilang begitu, karena kita membutuhkan humidifier untuk menaikkan kelembapan. Ketika kita ingin 80%, maka kita tempatkan humidifier sampai kelembapannya mencapai yang kita inginkan. Kemudian jika ingin kelembapan yang turun, kita menggunakan saat ini pakai silika gel elektrik. Nah, ini hasil dari pembuatan device kita ya Pak ya. Yang pertama kali Bapak Ibu, kita coba menggunakan variasi GO dan PVA 1:3, 1:1, 3:1 dengan kelembapan 80% dan banyak 20 tetes, 40 tetes. Ini banyaknya volume yang kita berikan untuk membuat lapisan GO. Di awal penelitian kami didapatkan bahwa kombinasi GO dan PVA 1:1 dengan kelembapan yang tinggi, semakin tinggi gitu ya, kelembapan 80%, dan semakin banyak GO yang kita gunakan, kita dapat menghasilkan tegangan yang paling tinggi. Dalam hal ini kita bisa penelitian selanjutnya kita coba melihat pengaruh ketebalan lapisan GO dan PVA. Dalam hal ini sebanding dengan jumlah tetes yang kita berikan. Jadi kita membuat sampel dengan sebelumnya ini tetesnya kita pakai pipet kecil ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi satu tetesnya itu setara dengan kurang lebih 0,043
35 ml. Nah, ini kita coba buat device dengan GUPVA dengan 20 tetes, 30 tetes, dan 10 tetes. Dan kita uji dengan kelembapan 40%, 60%, 80%. Ini dari sini terlihat bahwa menggunakan 40 tetes GUPVA di kelembapan 80% memiliki tegangan yang paling tinggi, kurang lebih 0,16 volt. Tegangan ini analisa kami ya, karena semakin banyak yang kita berikan, maka beda potensial semakin tinggi. Kemudian kita coba lakukan pengaruh konsentrasi PVA dalam larutan GPVA. Jadi kita coba tanpa menggunakan PVA, kemudian kita kasih PVA 1%, 2%, dan 3%. Di sini terlihat bahwa tegangan output sampel tanpa PVA itu memiliki hasil yang lebih tinggi, dalam hal ini 0, sekitar ya 0,45 volt. Nah, yang selanjutnya kita juga melakukan pengembangan chamber menjadi otomatis gitu ya. Kita desain seperti gambar paling kiri. Kita desain chamber dengan ini dengan dimensi sekitar 50 kali 40 kali 2. Desain kita akan tempatkan wadah berisi air gitu untuk menaikkan kelembapan. Kemudian untuk menurunkan kelembapan, kita akan buka tutup lubang di atas chamber tersebut. Kemudian monitoring dan data logger masih sama dalam format Excel. Lubang tersebut hasil pengujian sementara ya Bapak Ibu, jika kita masukkan 20 wadah gitu berisi air itu, kelembapan bisa mencapai 95%. Sementara kalau 10 wadah itu 93, dan 5 wadah itu 91. Cuman di sini memang untuk menurunkan humidity kita buka lubang pada chamber tersebut hanya untuk mendapatkan humidity yang rendah. Kita perlu balik mode ini, misalnya kita tempatkan silika gel elektrik sampai kelembapan tercapai. Nah, ini masuk ke kesimpulan ya dari tujuan tadi, bahwa kami telah berhasil membangun plafon awal fabrikasi dan pengujian device hidroelektrik untuk menghasilkan listrik dengan muatan kejadian kelembapan. Tegangan tertinggi yang kami hasilkan sampai saat ini itu sekitar 0,45 volt pada kelembapan 80%. Prototipe dari logger telah berhasil kita buat dan berfungsi dengan baik. Kemudian pengembangan chamber kelembapan juga telah dilakukan. Ini sebenarnya dalam proses yang kita masih lakukan, yaitu pengembangan chamber pengujian secara otomatis untuk mengatur kelembapan. Kemudian kita juga lagi melaksanakan ya pengujian kestabilan dari tegangan output device tersebut, kemudian melengkapi electric output dari device tersebut, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, demikian bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Isna ini.
Baik, terima kasih Mas Yuwana Pradana atas pemaparannya. Tes. Ini putus-putus ya? Tes, iya. Tes. Masuk ya Pak ya? Masih Oh kedengaran. ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya kembalikan ke Pak Isnin. Yep. Terima kasih Pak Yuwana atas pemaparannya. Jadi Pak Yuwana dan tim sudah mencoba untuk membuat baterai mini ya yang digunakan untuk aplikasi tertentu. Jadi sumber penghasil listrik berbahan graphene oxide sebagai ini istilahnya apa ya tadi self powered system ya. Jadi untuk yang kecil-kecil gitu ya, yang kecil-kecil. Mungkin aplikasinya dalam dunia kesehatan nanti akan sangat berguna kayaknya nih gini. Baik, Bapak Ibu, saya buka pertanyaan. Jadi silakan untuk raise hand atau ngetik di kolom chat untuk pertanyaannya. Jadi pertama saya buka. Ini ada pertanyaan dari Pak Bangun Nugroho untuk Bu Vivi. Izin bertanya Bu Vivi, untuk menghasilkan graphene oxide, reduced graphene oxide quantum dot, apakah ada treatment berbeda yang diterapkan dalam setiap proses sintesisnya? Terima kasih. Silakan Bu Vivi. Putus ya. Langsung saya jawab Pak Is. Ya Bu, silakan Bu. Putus-putus tadi Pak. Ya, silakan Bu Vivi langsung dijawab pertanyaan dari Pak Bangun Nugroho. Adakah treatment berbeda? Silakan. Itu sendiri pun kita ada perbedaan treatment di situ Pak. Ya, jadi ada perbedaan. Kalau untuk yang low grade atau low rank batu bara itu begitu kita ekstraksi dengan ultrasonik itu yang terbentuk memang graphene oxide Pak, karena dari kandungannya itu sendiri dia memiliki gugus-gugus oxide yang sudah ada di batu bara itu sendiri Pak. Jadi untuk untuk batu bara yang low rank kita nggak ada susah perlakuannya, hanya ultrasonikasi. Kemudian untuk menghasilkan graphene quantum dot kita hanya bedakan dengan pakai penyaring PTFE atau saya biasa pakai dialisis tube untuk memisahkan antara graphene quantum dot dengan graphene oxide yang dimiliki dari batu bara low rank tadi. Tapi perlakuan yang berbeda itu saya lakukan untuk batu bara yang kelasnya lebih tinggi, seperti bituminus atau antrasit. Jadi untuk bituminus dan antrasit, untuk menghasilkan graphene oxide, kita perlu sedikit perlakuan oksidasi. Dan saya gunakan mild oxidation, yaitu dengan hidrogen peroxide, H2O2. Jadi sedikit aja proses oksidasi yang kita butuhkan untuk batu bara yang jenis bituminus dan antrasit. Tapi kalau untuk subbituminus tanpa perlakuan oksidasi, kita bisa memperoleh atau menghasilkan graphene oxide. Demikian Pak Is, semoga bisa menjelaskan kepada Pak Nugroho. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini ada lain lagi nih. Nanti nyambung dulu ya, ada pertanyaan dari Bu Vivi juga dari Pak Purwoko, tapi direct ke saya message-nya ini. Jadi Ibu Vivi izin bertanya, pada suhu berapa sintesis tersebut dilakukan? Untuk isopropil alkohol Bu Vivi, diulangi Bu. Diulangi Bu, tolong Bu. Sering nge-lag di sini, sering dia. Iya. Diulangi, silakan Bu, diulangi lagi. Baik Pak.
Untuk isopropil alkohol, dalam hal ini saya pakai isopropil alkohol sebagai pelarut, itu saya gunakan suhu 50 sampai 60. Nah, suhu kamar udah kita coba, tapi lebih bagus kita pakai suhu 50 sampai 60. Untuk alkohol kita kami sudah juga coba itu suhu 80, 70, 80 kami pakai. Jadi ada perlakuan sedikit suhu di sini untuk mengoptimalkan hasil dari grafin oxide. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Vivi. Saya beralih ke Pak Yuwana. Ini ada pertanyaan dari Pak Bangun Nugroho. Mohon izin bertanya Pak Pradana, apakah ada karakteristik grafin oxide yang digunakan terkait komposisi gugus oksigen functional groupnya dan apakah jumlah layer dari grafin oxide yang digunakan memberikan pengaruh dalam aplikasinya? Terima kasih. Silakan Pak Mas Yuwana. Iya Pak, terima kasih. Sampai saat ini kita baru mencoba itu Pak, bikin device dan belum sampai ke tahap karakterisasi GO ya, jadi kami belum bisa menjawabnya. Demikian Pak Is yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Yuwana. Ya, jadi masih pakai yang ininya ya, sintesis ya, gitu. Jadi belum dicoba untuk parameter layer dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Saya beralih lagi ke ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ahmad Fauzi. Ada dua nih kayaknya. Jadi saya ke Bu Vivi dulu lagi. Izin bertanya, apakah grafin bisa diekstraksi dari bahan yang green selain dari batu bara? Dan bagaimana proses ekstraksi melalui hidrometalurgi atau pirometalurgi yang untuk batu bara tersebut untuk memperoleh grafin? Silakan Bu Vivi. Baik, terima kasih Pak Is, terima kasih Pak. Apa tadi saya lupa namanya. Jadi dari biomasa gitu, dari biomasa justru lebih gampang prosesnya Pak, karena biomasa itu juga sifatnya karbonnya itu karbon yang amorf, ya, jadi lebih gampang prosesnya. Kalau untuk metalurgi tadi ya Pak ya, saya juga kurang paham pertanyaannya, tapi di batu bara memang ada beberapa logam yang terkandung di batu bara, tapi itu sifatnya trace. Saya udah coba, kita hilangkan mineralnya dengan demineralisasi, proses demineralisasi, dan tanpa demineralisasi hasilnya tidak beda, Pak. Jadi saya tidak lagi berlakukan proses demineralisasi untuk proses grafin tadi, untuk pembentukan grafin. Jadi seperti itu sepertinya Pak. Baik, nanti Pak Ahmad Fauzi bisa bertanya lagi ya untuk ada yang belum jelas ditanya. Sementara saya akan beralih, ada pertanyaan, tapi dari saya dari Pak Purwoko, tapi untuk Mas Yuwana, grafin oxide yang dipakai dari hasil sintesis sendiri atau beli yang sudah jadi? Terima kasih. Mas Yuwana, dengar? Iya Pak, apa putus Pak? Ada pertanyaan dari Purwoko, tapi direct ke saya. Grafin oxide yang dipakai itu hasil dari sintesis sendiri atau beli yang sudah jadi? Gitu. Pertanyaan seperti itu. Silakan Mas. Oh baik, kalau yang kita paparkan tadi dari komersial beli, cuman kita juga sedang melakukan yang dibikin oleh Bu Vivi ya. Jadi ini lagi proses Pak untuk yang dibikin sendiri, paparkan hasilnya masih dalam proses. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada yang sudah dicoba yang komersial grafin dan sedang dicoba yang grafin hasil ekstraksi dari batu bara gitu ya Mas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ada yang mau raise hand? Silakan saya persilahkan untuk bertanya jika ada yang ingin raise hand. Ya, ada dari Pak Dadang Rusandi. Silakan Pak Dadang.
Ini voice-nya belum ada, sebentar dulu. Pak Dadang belum ada suaranya? Tes, Pak Dadang suaranya belum ada. Enggak kok. Nge-lag atau belum ada suara Pak Dadang? Oke, ya udah. Oke, mungkin diketik aja ya Pak Dadang ya. Jadi Pak Dadang bisa ngetik. Mohon maaf karena saya tidak bisa mendengar suaranya. Baik, saya beralih ke pertanyaan di kolom chat dari Ibu Liverzai, USM. Izin bertanya Bu, ini untuk Bu Vivi kayaknya ya. Izin bertanya Bu, grafin C1, C4, dan C6 menghasilkan panjang gelombang energi yang berbeda. Apakah faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut? Silakan Bu Vivi. Terima kasih Pak Rais. Halo, Liver. Ya, silakan Bu. Ya, Ya, sedikit nge-lag lagi ya sebentar. Saya nggak dengar suaranya lagi sebentar. Dot memang berbeda. Ah, Itu perbedaan itu dihasilkan dari jenis batu baranya itu sendiri. Jadi yang warna kuning itu, bentaran yang kuning itu di panjang gelombang 500-an, 520 kalau nggak salah saya. Itu berasal dari batu bara jenis loreng. Jadi batu bara yang memang banyak mengandung lignit kali sepertinya. Kata mereka ya, ahlinya batu bara itu banyak mengandung lignit. Jadi masih banyak batu bara muda di situ. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan warna kuning dari pendaran quantum dot tersebut. Sementara yang lebih tinggi itu memancarkan warna biru. Itu panjang gelombangnya di 400-an. 400-an itu karena dia menjadi grafin quantum dot yang dengan ukuran molekul ya, sepertinya pengaruhnya ke ukuran molekul yang lebih kecil dibandingkan dengan grafin quantum dot yang berwarna kuning tadi. Jadi perlakuannya sama, ya perlakuannya sama untuk mereka ketiga sampel tadi. Bu Vivi mulai apa off lagi hanya perlakuannya sama tapi Jenis batu baranya berbeda, Pak Is. Jadi itu yang menghasilkan warna yang berbeda atau panjang gelombang yang berbeda dihasilkan. baik, terima kasih Bu Vivi. Masih ada pertanyaan lagi ini dari Pak Purwoko tapi direct ke saya untuk Mas Yuwana. Pak Purwoko bilang semoga bisa bergabung dengan labnya Pak Yuwana gitu ya. Nanti bisa japri Pak Purwoko dengan Pak Mas Yuwana untuk japri WA dan sebagainya untuk kolaborasi gitu ya. Monggo silahkan. Baik Pak. Kemudian sebelum saya ke pertanyaan berikutnya tadi ada yang raise hand. Siapa Bu? Nggak jadi ya? Pak Dadang jadi Pak Dadang masih raise hand. Ini ada oke. Nah sekarang ada Pak Iwan Darmadi. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Is. Pertanyaan ke Bu Vivi ini bukan bidang saya Bu ya, jadi saya mencoba pelan-pelan memahamin. Untuk sintesisnya tadi tuh, berarti sebenarnya ini proses fisika ya. Jadi untuk membuat untuk mensintesis quantum dot atau grafin ini, karena saya bayangannya kan berarti di batu bara itu ada berlayer-layer grafin yang terikat oleh ikatan van der Waals kan. Nah, apakah proses sonifikasi itu yang memutus van der Waals itu sehingga dia menjadi grafin, gitu Bu?
Langsung ya Pak Is. Ya, silakan Bu Vivi langsung. Iya Pak Iwan, benar sekali Pak. Jadi sebenarnya grafit atau tumpukan-tumpukan dari grafin itulah yang disebut dengan grafit, dan itu banyak di batu bara. Ya. Nah uniknya batu bara ini juga punya gugus-gugus lain selain C tadi. Dia punya CO, gugus karbonil seperti karbohidrat, karboksilat seperti karboksilat, ether, epoksi, dia punya gugus-gugus karboksil lain di batu bara ini. Jadi khusus untuk batu bara yang loreng atau yang subbituminous tadi, Pak. Jadi hanya dengan perlakuan ultrasonikasi kita bisa menghasilkan grafin quantum dot di situ yang warnanya kuning. Warna kuning ini banyak dicari untuk aplikasi medis. Kemudian kita juga dapat grafin oxide di situ. Dan dengan pemanasan sedikit aja, dia menjadi reduce. Jadi reduce graphene oxide bisa kita peroleh di situ dari lignit ini. Jadi dengan satu proses batu bara subbituminous, kita bisa menghasilkan graphene quantum dot, graphene oxide, dan reduce graphene oxide. Sini. Jadi, hanya dengan pengelupasan ultrasonikasi. Cukup mudah kalau untuk batu bara kelas rendah atau loreng coal. Demikian. Jadi proses pengelupasan ini tergantung dari frekuensi ultrasonifikasinya juga nggak, Bu? Atau bebas saja berapa frekuensi juga dia bakal lepas saja? Kita udah coba dengan beberapa frekuensi, ya. Jadi tetap juga harus berulang kali. Jadi daripada pakai energi yang tinggi, saya hanya pakai frekuensi yang sedang aja sekitar 24 kilohertz yang kita pakai. Jadi cukup itu aja karena berulang kali juga yang harus kita kerjakan di situ, Pak. Dan dia tergantung ke pelarutnya juga ya tadi kalau saya nggak salah tangkap ya Bu. Tadi kan ada Benar. perbandingan di isopropanol sama etanol ya, dan hasilnya berbeda. Iya, iya. Kita pakai itu pertama isoprofil alkohol dari literatur sih dasarnya memang bagus, lebih bagus Pak. Suhunya pun lebih rendah dan alkohol kita pakai juga dia mampu mengekstrak graphene oxide dari batu bara. Kemudian kalau dengan air tidak dapat sama sekali, kita tidak dapat itu quantum dot-nya. Jadi dengan frekuensi yang sama, pelarut yang berbeda, isoprofil alkohol paling bagus digunakan sebagai pelarut untuk ekstraksi grafin atau grafin oxide dari batu bara. Sebenarnya lumayan make sense Bu, karena grafin itu kan dia non polar ya, jadi memang bakal lebih baik pakai pelarut non polar sih daripada polar kayak air kan. Dan alkoholnya. Ini boleh saya lanjut lagi Pak Is nanyanya? Boleh tunda dulu nggak Mas? Ada 2 pertanyaan nih. Gitu. Nanti Okay. kita kembali lagi ke Mas Iwan. Oke. Baik. Untuk Is, saya satu, Bu Yuhelda nih. Oh, Bu Yuhelda. Oke, ya dah. Silakan Bu Yuhelda. Ya, assalamualaikum, Bu apa tadi tuh? Bu Saputri, Bu apa? Bu Vivi. Bu Vivi. Ini saya Bu Yuhelda nih dari PR Pertambangan, Teknologi Pertambangan. Yang mau saya tanyakan, tadi kan Ibu mensintesis grafin itu dari batu bara yang ini ya, yang kadar rendah. Bagaimana, apa bisa nggak dari pit atau dari apa tuh namanya gambut disintesis? Karena gambut itu kan banyak sekali di kita. Dan daya bakarnya sangat tinggi. Apa bisa dilakukan nggak kira-kira? Makasih Pak Is. Mungkin Pak Is juga bisa jawab. Iya, silakan. Terima kasih. Silakan Bu Vivi, monggo. Terima kasih Bu Yanda. Bisa Bu. Cuma mungkin kalau untuk gambut itu kita perlu perlakuan ekstra lagi dulu ya. Dia mungkin terlalu sedikit karbonnya kali ya Bu. Jadi perlu proses grafitisasi gitu sepertinya di awal Bu. Tapi secara garis besar bisa, Bu. Bu Vivi, kan di gambut itu kan banyak lignitnya juga.
Kalau tadi kan yang membedakan warna untuk terbentuk apa tadi tuh kualitasnya ya, kualitas dari hasil sintesisnya kan tergantung dari jumlah karbonnya ya, atau dari dikinnya yang tergantung di dalamnya. Gimana tadi tuh? Kalau saya tergantung fix karbonnya, Bu. Jadi kalau dari subbituminous, jadi dari subbituminous itu saya dapat di bawah 50% grafin yang kita peroleh, Bu. Tapi kalau yang bituminous dan subbituminous kita bisa dapat 80%, Bu. Oke, emang rendah ya recovery-nya ya. Oke, Bu Fitri, makasih ya, Bu Vivi. Makasih, Bu Vivi. Ya, terima kasih, Bu Wilda. Ya, sama-sama Pak Is. Ya, baik, makasih. Baik, Bu Vivi ada pertanyaan dari Pak Triyono Basuki di kolom chat, silakan dibaca dulu. Tapi sebelumnya saya mau ke Mas Yuwana dulu, ada pertanyaan japri ke saya untuk Mas Yuwana. Pertanyaan dari Pak Dadang Lustandi tadi. Izin untuk bertanya ke Pak Mas Yuwana, untuk mendapatkan tegangan 0,45 volt dalam kelembaman 80%, berapa volume grafin oxide yang digunakan? Untuk mendapatkan tegangan yang lebih besar, apakah linear penambahan volume grafin oxide yang digunakan? Terima kasih. Silakan Mas Yuwana. Iya Pak, terima kasih Pak Dadang ya. Ya, dari Pak Dadang tadi untuk 0,45 ya Pak ya, kita menggunakan 40 tetes Pak, karena kita masih parameternya tetes, sementara satu tetes itu sekitar 0,0435 ml ya. Jadi kalau dikali 40 itu sekitar 1,74 gitu yang efektif. Cuman kita bikin cetakannya juga kita asumsikan semuanya jadi lembaran gitu, yang terserap di cetakan, atau yang kadang ada yang rembes atau yang luber dikit gitu kita abaikan. Kemudian tadi Bapak yang kedua, kalau ingin membuat yang lebih besar ya, kalau ingin volume lebih besar, apakah bisa ditambahkan lagi volumenya dengan proporsional yang linear gitu? Ya, dari yang kita lakukan Pak, kemarin kita coba juga, cuman memang kita mencobanya masih membutuhkan waktu ya. Yang 60 tetes gitu, itu nggak bisa linear tegangannya. Jadi kalau pengen tegangan lebih besar, lebih baik gitu, sampai saat ini lebih baik kalau kita bikin seri atau paralel gitu dengan 40 tetes. Itu masih sementara ya Pak ya. Kita masih lanjutkan lagi nanti untuk risetnya. Demikian Pak Dadang, Pak Is yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Yuwana, Pak Dadang udah bilang kasih di gambar. Baik, saya ke Bu Vivi lagi. Ini pertanyaan dari Pak Triyono Basuki. Pertanyaan untuk Bu Vivi. Grafin quantum dot mengemisi cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Apa berpengaruh? Apakah particle size atau ada faktor lain? Apakah emisi cahaya ini terkait dengan fenomena LSPR, long range surface plasmon resonance ya, atau localized ya, localized surface plasmon resonance. Lalu panjang gelombang yang dipakai untuk mengiradiasi pada panjang gelombang berapa? Silakan Bu Vivi, monggo. Terima kasih Pak. Nah, yang saya tahu hanya berpengaruh di sini ukuran partikel Pak. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin Pak Is yang lebih kompeten menjawabnya, karena saya belum sampai situ saya mempelajarinya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, nambah sedikit ya untuk Pak Triyono Basuki. Jadi memang untuk emisi emisi dari grafin quantum dot atau karbon atau semua jenis quantum dot itu ada dua. Dari ukurannya size dependent, itu dari efek quantum confinement effect gitu ya. Jadi beda ukuran akan mengemisikan warna yang berbeda. Yang kedua lebih ke surface trap emission. Jadi gugus-gugus fungsi yang ada di sekitar luaran quantum dot itu yang berpengaruh pada emisinya. Dan untuk khusus untuk kali ini kemungkinan besar di surface-nya. Jadi grafin quantum dot dengan gugus fungsi yang berbeda menghasilkan emisi yang berbeda. Jadi lebih ke functional group gitu. Semoga menjawab gitu ya.
Satu lagi pertanyaan dari Pak Triyono Basuki untuk Bu Vivi, bagaimana dengan impurity dalam batu bara? Apakah kita bisa mengkontrol produk dari sintesis graphene oxide tersebut? Silakan Bu Vivi. Terima kasih Pak. Impurity sepertinya batu bara itu ya kandungan trace-nya itu logam kali ya Pak. Tapi tidak terlalu berpengaruh. Kalau impurity dari luar seperti organik-organik lain itu di awal ada proses pencucian dengan alkohol saya kerjakan. Jadi setelah dicuci dengan alkohol dikeringkan untuk menghilangkan impurities organik yang ada di batu bara. Sedangkan untuk kontrol dari sintesis graphene oxide itu tergantung treatmentnya tergantung dari jenis batu baranya itu sendiri. Jadi kalau untuk low rank itu tanpa perlakuan kimia kita bisa langsung dapatkan graphene oxide karena dia memiliki gugus karbonil di dalam batu bara tersebut. Tapi kalau untuk yang lebih tinggi seperti bituminus dan subbituminus, untuk menghasilkan graphene oxide kita hanya perlu sedikit perlakuan kimia yaitu mild oxidation menggunakan hydrogen peroxide. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Vivi. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi, silakan. Ini kayaknya banyak pertanyaan ya, jadi karena memang graphene itu sangat potensial untuk banyak aplikasi ke depannya, sehingga banyak hal yang masih dikaji gitu ya. Baik, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Saya beri kesempatan. Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang telah disediakan di kolom chat. Di situ nanti akan kami kirimkan e-sertifikat, materi, dan juga link video jika Bapak Ibu ingin menontonnya kembali gitu. Baik, kayaknya sudah tidak ada nih. Oke, Mas Iwan lagi silakan. Ya, terima kasih Pak Is. Ini pertanyaannya ke Pak Yuwana nih. Ada 2 pertanyaan Pak, 2 poin. Yang pertama itu sebenarnya prinsip kerja, maksudnya proses fisika dari generasi listrik graphene oxide itu setelah berinteraksi dengan H2O itu gimana ya Pak? Kok bisa menghasilkan elektron gitu loh? Itu saya yang belum ngerti. Terus yang kedua itu peran PVA di sini itu apa ya? Ya, Mas Yuwana, silakan. Mas Yuwana masih di sini kan? Iya Pak, halo Pak. Iya, silakan. Iya masih. Tadi sempat terputus Pak. Oke. Yang saya ingat peran PVA ya. Ya, itu pertanyaan kedua Pak. Peran PVA di sini tuh buat apa ya? Oh iya, ini Pak. Jadi peran PVA ini karena kalau kita tanpa PVA gitu ya, itu graphene yang kita dapatkan atau device yang kita dapatkan itu agak rapuh. Jadi sering ngelupas atau patah gitu tanpa PVA. Jadi salah satu fungsi PVA biar strukturnya gitu ya Pak ya, lebih kuat, nggak rapuh. Oh, jadi dia sebagai matriks gitu ya Pak ya. Jadi PVA terus di dalamnya itu ada graphene oxide yang tersebar gitu ya. Ini kayaknya linknya kayaknya Mas Wana, Bu Vivi kayaknya ada trouble di jaringan, kadang-kadang off, kadang-kadang online gitu, jadi mohon maaf. Oke, untuk ya Mas Wana silakan. Iya Pak. Keputus Pak.
Iya putus ya tadi pertanyaan Pak Siwan dia. Mas Wananya keputus sih biasanya sih kayaknya sih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi ada trouble jaringan di pembicara kita kali ini dua-duanya. Jadi sering ada off, ada on gitu ya gitu. Baik, Mas Iwan mau mencoba bertanya lagi? Nggak apa-apa deh Pak. Ini kebetulan saya satu kantor juga kan sama Iya, Pak Iwan. nanti ke ruangan sebelah ya. Nanti ke ruangan sebelah. Oke, akan saya tutup sesi kali ini, tapi satu pertanyaan terakhir. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Pak Rahmat ke Bu Vivi. Apakah grafin punya kesamaan atau perbedaan sifat dengan material dua dimensi lainnya seperti dimensional dichlorogenik? Akan Bu Vivi. Saya belum mempelajari yang lainnya dari grafin, Pak. Itu jadi mungkin pastinya ada perbedaan, tapi saya belum tahu jelas perbedaannya itu apa. Yang saya tahu hanya grafin adalah material hebat, tapi kalau yang lain saya belum tahu pastinya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Dengan demikian saya akhiri webinar kali ini. Saya nggak sedia sertifikat nih, nanti sertifikatnya online aja ya Bu ya, dikirim kepada Bu Vivi dan Mas Yuwana. Jadi atas nama Pusat Riset Fotonik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Vivi Purwadari dan Pak Yuwana Pradana yang sudah sharing informasi dan ilmunya kepada kita semua tentang grafen, ekstraksi dan aplikasinya. Semoga bermanfaat dan kedepannya pasti akan ada kerjasama gitu ya yang akan berlanjut gitu. Bapak Ibu sekalian yang ingin e-sertifikat, materi dan video link bisa mengisi daftar hadir, nanti akan kami kirimkan by email gitu. Baik, saya tutup acara kali ini dengan pantun lagi. Jalan-jalan naik kuda, lari kencang mengguncang dada. Terima kasih pemirsa Tower atas atensinya. Sampai jumpa di Tower berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bahannya dikirim ya Pak Is. Siap. Nanti bahannya dikirim by email. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.